sahabatku semuanya, kembali lagi bersama kami Maharani Kitchen 87. Kali ini aku akan berbagi resep gimana cara membuat kue kering. Ini aku bikin kue kering semprit jadul ya teman-teman. Ini rasanya crunch gitu ya maksud saya. Kemudian ini juga lembut, enak, dan pastinya ini ngangenin banget deh teman-teman. Tetapi sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, like jika Anda suka, dan share ke teman-teman kalian. Yuk langsung saja ke poin, apa saja bahan-bahannya dan gimana cara buatnya. Pertama, ini udah aku siapkan 500 gram tepung terigu protein rendah ya teman-teman. Ini aku pakai tepung terigu kunci biru. Dan selanjutnya ada 250 gram gula halus, 250 gram margarin. Ini aku pakai margarin BB Cookies. 125 gram butter. Untuk pilihan butternya sesuaikan selera saja, mau pakai Wisman atau terserah kalian. Jadi sesuaikan saja. Di sini aku pakai butter ampek ya teman-teman. Kemudian ada 3 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan maizena. Maizena itu tepung jagung ya teman-teman. Selanjutnya 3 butir kuning telur. Dan kemudian ini vanili bubuk setengah sendok teh saja. Jadi untuk bahan-bahan lengkapnya nanti aku tulis di deskripsi ya. Jadi kalian bisa lihat di situ untuk mempermudah kalian bikin. Kemudian untuk toppingnya ini aku kasih selai stroberi dan juga selai nanas. Jadi sesuaikan selera saja atau bisa dikasih choco chips ya teman-teman. Dan sekarang kita pindah ke cara bikinnya. Untuk cara membuatnya, ini siapkan wadah, kemudian masukkan margarinnya. Kemudian kita tambahkan butter. Selanjutnya, masukkan juga gula halusnya. Jadi untuk bikin kue kering itu usahakan kalian gunakan gula halus ya. Kemudian tambahkan juga vanili bubuk. Dan tambahkan juga 3 butir kuning telur. Kita masukkan semuanya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan kocok. Jadi maksimal itu selama 2 menit ya teman-teman. Kita kocoknya sebentar saja, hanya cukup merata saja. Jadi kita kocok seperti ini ya. Maksimal waktunya hanya 2 menit ya. Takutnya kalau kelamaan nanti akan melebar. Kue keringnya nanti akan melebar ya teman-teman. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, matikan mixernya. Selanjutnya, aku tambahkan tepung terigunya. Kita masukkannya sedikit demi sedikit, kita campur. Ini aku mencampurnya pakai spatula ya teman-teman. Jadi usahakan pakai spatula supaya adonannya itu nanti tidak keras ya. Makanya sedikit mungkin untuk bercampur dengan tangan. Kemudian aku tambahkan susu bubuk dan juga tepung maizena. Kita campurkan lagi seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi tepung terigunya tadi ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus sampai semuanya tercampur merata. Jadi kuncinya untuk membuat kue kering ini itu timbangan atau takaran untuk bahannya itu harus benar-benar tepat ya teman-teman. Jadi supaya hasil jadinya bagus, makanya untuk takarannya harus benar-benar tepat. Dan setelah adonannya semuanya merata seperti ini, kita akan cetak ya teman-teman. Ini aku pakai cetakan spuit bentuk mawar ya. Jadi nanti kita cetak dengan jempol aja kayak gitu. Terus untuk loyangnya kita olesin dengan sedikit mentega atau margarin ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tekan dengan jari. Jadi untuk sepuitnya sesuaikan dengan selera saja. Ini aku pakai sepuit mawar. Seperti ini ya teman-teman. Usahakan bentuknya itu tinggi saja karena nanti pada saat dipanggang si kue ini akan sedikit melebar ya.
Jadi untuk membentuknya tidak usah terlalu lebar, kita bikin agak tinggi seperti itu. Nah, kita tekan terus, kita bentuk ya. Dan usahakan beri jarak supaya tidak bersentuhan dengan satu sama lain, jadi tidak nempel ya teman-teman. Jadi semuanya aku cetakin dulu, baru nanti kita kasih toppingnya. Sambil aku mencetaknya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang ada di bawah sebelah kanan. Dan juga aktifkan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Dan sekarang kita kasih toppingnya. Ini aku kasih selai nanas bagian atasnya ya. Jadi kalian bisa juga gunakan choco chip. Ini aku kasih selainya aja ya teman-teman. Dan sekarang aku pindah ke loyang satunya. Kita kasih selai stroberi. Dan setelah semuanya selesai, kita kasih topping. Sekarang kita akan oven. Jadi ovennya ini sudah aku panaskan, kurang lebihnya 10 menit. Kemudian kita oven, kita panggang di bagian rak tengah dulu. Satunya di bagian rak bawah. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk cara pengovenannya itu disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Jadi kalian sudah pasti tahu kan karakteristik oven kalian masing-masing. Ini aku pakai oven tangkring ya teman-teman. Jadi kita masak pertama itu sekitar 20 menit sampai 30 menit. Gunakannya apinya kecil saja. Nah, ini setelah kurang lebih 30 menit. Kemudian ini aku pindahkan ke rak bagian atas. Dan yang pada bagian tengah kita pindahkan ke rak bagian bawah ya. Jadi kita putar-putar seperti itu supaya hasilnya itu tidak gosong. Nah, ini kita masukkan adonan yang lain lagi. Kemudian kita tutup ovennya. Dan kita tunggu. Dan setelah beberapa menit, jadi kalian itu selalu cek saja ya teman-teman untuk oven tangkring karena ini tidak ada pengaturan suhunya. Makanya ini setiap menit, setiap saat itu selalu aku cek. Nah, hasil jadinya seperti ini ya. Jadi kalau adonan kuenya ini bisa digeser, itu tandanya adonannya itu sudah matang ya. Untuk bagian yang bawah, ini aku pindahkan ke rak atas. Jadi rak tengah, ini aku pindahkan lagi ke rak bagian bawah. Nanti kita lanjut ke rak bagian atas. Jadi mutar seperti itu saja ya teman-teman. Nah, setelah beberapa menit ini aku ambil ya. Ini hasil jadinya seperti ini. Jadi untuk bagian bawahnya itu agak menguning ya teman-teman. Nah, ini untuk rak bagian yang bawah, ini aku akan pindahkan lagi ke rak bagian atas. Dan selanjutnya untuk loyang yang tengah, ini aku pindahkan lagi ke rak bagian bawah. Kita tutup lagi. Kita tunggu ya. Dan setelah beberapa menit, nah ini kuenya sudah matang ya teman-teman.
Jadi untuk pemakaian oven tangkring caranya memanggang kuenya seperti ini ya. Terus teman-teman jangan lupa kue kering ini jangan pindahkan dulu dari loyang sebelum loyangnya itu sudah dingin ya, supaya kematangan kuenya itu benar-benar matang banget. Nah ini hasil jadinya, ini sudah dingin ya teman-teman. Sekarang kita akan pindahkan, jadi hasilnya seperti ini ya. Kita geser-geser semuanya. Nanti kita akan masukkan ke dalam toples. Jadi untuk resep saya ini jadi kurang lebih itu sekitar 2 toples ya. 2 toples kurang ya teman-teman. Karena ini kan bentuknya itu agak kecil, jadi toplesnya itu benar-benar padat isinya. Bagi teman-teman yang kurang jelas dengan penjelasan aku kali ini, kalian bisa langsung tanyakan, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Per kesempatan pasti aku akan menjawabnya. Nah, sekarang kita akan tata ke dalam toples. Ini aku pakai toples bulat volume 500 gram ya teman-teman. Jadi untuk isiannya nanti itu lebih dari 500. Karena ini kuenya bentuknya kecil, makanya isinya itu agak berlebih ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan volume toples tersebut. Nah, kita tata seperti ini semuanya. Nah, setelah semuanya dimasukin toples, hasil jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasil jadinya, sembrid jadul. Selamat mencoba teman-teman. Happy cooking!